Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Pada hari ini kita akan belajar tentang awal mula dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Apakah anak-anakku sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Wahid, Isnain, Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, luar biasa. Semoga dengan bacaan tadi, kegiatan belajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah tentunya. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca bersama-sama surah Al-Hajj ayat 75 terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastofi minal malaikati rusulau wa minan nas. Innallaha sami'um basir. Yang artinya Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan manusia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita ke inti materi kita hari ini, yaitu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Masa dakwah Rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Rasul berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Fase dakwah di Mekah dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, secara terang-terangan selama kurang lebih dari 7 tahun, dan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya juga selama 3 tahun. Masa dakwah secara sembunyi-sembunyi hanya selama 3 tahun. Permulaan Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi berawal dari turunnya Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Pada ayat tersebut, dakwah yang harus disampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya adalah 1. Mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memberi peringatan bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya di kemudian hari. Ketiga, mengajak orang-orang untuk membersihkan pakaian milik mereka dan meninggalkan perbuatan dosa supaya kebersihan lahir dan batin dapat tercapai. Keempat, memberitahu larangan untuk mengharap lebih banyak dari apa yang diberikan, atau dalam kata lain, tidak boleh pamrih. Kelima, dalam ayat terakhir terdapat isyarat tentang gangguan yang akan dilakukan oleh orang-orang terhadap Nabi Muhammad saat berdakwah. Allah memerintahkan beliau untuk selalu bersabar. pada saat Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah tersebut hanya terbatas kepada keluarga, kerabat dekat, dan orang-orang yang dapat dipercaya, dan juga orang-orang yang dianggap memiliki sifat yang baik. Orang-orang yang pertama masuk Islam antara lain Khadijah, istri beliau, Zaid bin Haritsah, anak angkat beliau, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, Abu Bakar, sahabat dekat beliau. Abu Bakar lalu mengajak orang-orang yang ia cintai untuk masuk Islam. Orang-orang yang berhasil Abu Bakar ajak untuk masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'ud, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdil Asad, Arqam bin Abi Arqam. Mereka semua disebut sebagai Asabikun al-Awalun, yang berarti orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka semua berasal dari kabilah Quraisy. Salah satu perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Perintah sholat pertama kali diturunkan jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj.
Namun tata caranya hanya 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat lagi pada waktu petang. Awal mula turunnya perintah sholat adalah kedatangan malaikat Jibril. Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW tata cara untuk berwudu. Bagaimana kisah yang Ibu sampaikan? Jangan lupa diulas kembali agar lebih melekat di pikiran anak-anak Ibu. Kuncinya jangan malas membaca ya. Apakah anak-anak Ibu sudah paham semuanya? Jika masih ada pertanyaan silakan bertanya melalui grup WhatsApp pembelajaran kita ya. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jawab salam Ibu dengan lantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.